billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala wasallim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat yang saya hormati, usikum wa iyaya bitaqwallah waqad fazal muttaqun. Saya berwasiat pada diri saya dan hadirin sekalian untuk bertakwa, berbuat patuh menurut ajaran Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka seindah-indah bekal hidup adalah sikap patuh pada kebijakan Allah. Pada kali ini mari kita ambil surat Yunus surat ke-10 ayat 104. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini. Tegaskan oleh Anda wahai manusia. Ini bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Berarti ini harus disampaikan kepada seluruh manusia, siapapun dimanapun berada di muka bumi ini. In kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ada dalam keraguan perihal regulasi hidupku. Dinun kita artikan regulasi, sebab dinun dalam kamus berarti tadbirun. Tadbirun masdar dari dabari dabiru tadbiron yang berarti mengatur, sehingga dinun sama dengan tadbirun sama dengan pengaturan, jadi regulasi. In kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ragu perihal regulasi hidupku yang bernama dinul Islam. Fala a'budu ladina ta'buduna min dunillah, maka aku tetap tidak hidup mengabdi menurut kebijakan atau ajaran mereka yang kalian hidup mengabdi kepada mereka selain Allah. Jadi kalian ragu, saya tidak terpengaruh. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, tetapi aku tetap hidup mengabdi menurut ajaran Allah, menurut kebijakan Allah, alladzi yatawaffakum, yang akan mematikan budaya kalian. Kenapa di sini kita mengartikan mematikan budaya? Sebab kalau biologis, yang mengucap ini adalah Rasul, yang mengucap ini adalah siapapun yang menanggapi Quran harus berdakwah kepada seluruh manusia, bahwa jika kalian ragu perihal dini, yaitu dinul Islam, yaitu regulasi yang bernama Islam, itu kebijakan Allah, aku tetap tidak hidup mengabdi menurut mereka yang kalian abdi. Jadi kalau ya tawaffakum mematikan biologis, tentunya ya tawafana akan berbunyi, sebab yang berdakwah sendiri manusia. Dengan adanya kalimat yatawaffakum, maka ini adalah budaya kalian.
ilmu Allah akan bisa mematikan budaya kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, serta aku diperintah untuk menjadi bagian dari orang-orang mukmin. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang yang yakin bahwa penyelesaian hidup itu harus oleh hasanah di dunia yang mengantar ke arah hasanah fil akhirah. Penyelesaian hidup itu harus menghindar dari adzaban nar. Itu baru selesai, baru mulus kehidupan ini. Nah, jadi ini harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Jika kalian ragu perihal regulasiku, kenapa di sini timbul keraguan? Nah, di sanalah permasalahannya. Kita harus paham bahwa keraguan manusia itu karena ada pihak-pihak yang membengkokkan ajaran. Allah mengajarkan ilmu lewat para rasul, kemudian rasul menjelmakan hasanah di dunia. Sudah jelas selesai dengan hasanah di dunia, bahkan juga yakin di akhirat akan mendapat hasanah, tapi dibengkokkan. Oleh siapa? Dijelaskan oleh surat Ali Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqon. Sungguh di antara mereka ada sekelompok. Apa kerja kelompok ini? Yalwuna alsinatahum bil kitab. Mereka bersilat lidah perihal kitab. Litahsabuhu minal kitab, guna kalian mengira yang demikian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal yang demikian bukan dari kitab. Cerita dari Quran padahal bukan dari Quran. Cerita dari Injil padahal bukan dari Injil. Cerita dari Taurat padahal bukan dari Taurat. Cerita dari Jabur padahal bukan dari Jabur. Itu kerjanya yang yalwuna alsinatahum bil kitab. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka menyatakan yang demikian dari ajaran Allah, padahal yang demikian bukan dari ajaran Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba, yaitu mereka ngomong bohong atas ajaran Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka berilmu yang demikian agung. Jadi dari kalimat terakhir Allah menjelaskan itu kerja dari orang yang berilmu yang ngomong bohong atas ajaran Allah. Ibarat seorang bengkel yang ahli yang mengatakan ini onderdilnya asli, padahal dia tahu itu bukan asli. Kemudian si pemakai kendaraan itu yakin atas berita dari bengkel yang ahli yang berkhianat itu, ujungnya kendaraannya mogok-mogok juga. Nah, seperti itu kebudayaan ini. Jadi dari berita surat Ali Imran ayat 78, maka berakibat
mengakibatkan keraguan masal manusia. Itu yang sering kita istilahkan misunderstanding, memakan banyak korban. Salah paham memakan banyak korban. Kenapa salah paham? Sebab pahamnya dibikin salah. Kalau ayat mengatakan walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, sungguh sunnah Rasul sebelum Anda telah diperolok-olokkan, kita jangan memandang cetek dengan istilah diperolok-olokkan ini. Yang diperolok-olokkan itu sunnah Rasul. Yang diperolok-olokkan itu salat. Yang diperolok-olokkan itu ratil Quran. Yang diperintahkan waratilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan sakila. Telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya. Sesungguhnya kami akan melontarkan pada Anda qaulan sakila, omongan ilmiah yang berbobot hebat. Ini diperolok-olokkan. Tidak ada penelitian. Cukup membaca. Kasarnya walaupun tidak ngerti, cukup membaca. Itu sudah berolok-olok. Dari aslinya dari Allah, ratil Quran, telitilah Al-Quran. Datang ke sana jadi baca saja sudah cukup. Dianggaplah bacaan itu akan menghasilkan sesuatu yang ujung-ujungnya karena tidak ada penelitian, ya tetap tidak ngerti. Ini memperolok-olok. Sholat sudah diperolok-olok. Dari upacara kepatuhan menghadap simbol dari Allah sebagai komandan, yaitu Ka'bah. Menghadap Ka'bah sebagai simbol dari Allah sebagai komandan, diperolok-olok dengan doktrin-doktrin lain, sehingga orang yang sholat tidak merasa sedang melakukan upacara kepatuhan menurut kebijakan pencipta. Ini memperolok-olok sunnah Rasul. Sehingga ujungnya sholat tapi tidak merubah perilaku dalam hidup. Si koruptor tetap korupsi, si pengkhianat tetap melakukan pengkhianatan, si pengadu domba tetap melakukan adu domba, si tidak adil tetap melakukan ketidakadilan. Tapi dia menyatakan kami patuh, menyatakan mengakui Allah dan sebagainya. Nah, jadi disinilah nanti permasalahannya, sehingga dari pembengkokan itu akan menghasilkan keraguan. Padahal kalau kita ambil salah satu ayat dari surat Bainah misalkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, padahal tidaklah mereka diperintah kecuali untuk hidup mengabdi menurut ajaran Allah, mukhlishina dengan sikap memurnikan, lahuddina regulasi, lahu menurut ajaran Allah. Jadi dinul Islam harus dimurnikan dari berbagai kotoran dengan Al-Quran, sehingga dengan
kemurnian dari berbagai kotoran, yang timbul adalah kecerdasan. Yang timbul adalah kemakmuran. Yang timbul adalah keamanan. Yang timbul adalah pengentasan kemiskinan. Yang timbul adalah ketertiban. Yang timbul adalah hilangnya fahsya wal munkar sebagai imbalan dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Disinilah maka perlu saya wasiatkan pada diri serta hadirin sekalian, waspadailah orang yang membengkokkan teori, yang membengkokkan ajaran. Dan ini sudah dinyatakan pada tiap-tiap sholat dengan perkataan ghairil maghdubi alaihim. Maghdub alaihim itulah yang tukang memasukkan ajaran. Selanjutnya teori dari Allah dipakai bekal kekufuran oleh dolin yang menciptakan kehidupan ba'dukum li ba'din adu, saling bermusuhan. Pada surat Ali Imran 103, id kuntum a'daan, ingat dikala dulu kalian saling bermusuhan karena Quran belum turun. Kemudian turun Quran, fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah mensatupadukan di antara hati kalian, fa'asbahtum binikmati ikhwanan, maka dengan kemantapan ajarannya kalian menjadi saudara. Nah, jadi inilah yang perlu kita teliti. Dan sekali lagi, dengan dinyatakan ghairil maghdubi alaihim, siapa yang salat sudah menyatakan tidak mau hidup menurut tatanan kehidupan, cara kehidupan maghdub alaihim, yang tukang membengkokkan ajaran. Tidak juga dolin, wala dolin sama dengan wala siratul dolin, tidak juga dengan kehidupan mereka yang mencuri ilmu untuk bekal kekufuran. Tapi yang diminta adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah, siapa alladzina an'amta alaihim? Pada Nisa 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siapa alladzina an'amta alaihim menurut An-Nisa 69 adalah nabiyyin, siddiqin, para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, wasyuhada, para pembela kehidupan agung, wassolihin, para pelaku tepat. Itulah yang diminta pada siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalaupun orang, siapa saja yang hidup dengan ilmu Allah, secara formal tidak bisa dipersalahkan, sebab semua orang sudah minta. Kalau seseorang berlaku menjadi pembela ilmu Allah, tidak bisa dipersalahkan, sebab ini sudah diminta oleh semua pada siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang berlaku tepat, tidak bisa dipersalahkan, sebab semua sudah minta. Di berbagai masjid ada yang sholat, di berbagai musola ada yang sholat. Yang tidak di sana di rumah-rumah juga ada yang sholat. Semua meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
Jadi sudah diminta oleh semua. Tidak bisa dipersalahkan. Bahkan hakikatnya kalau dilihat dari syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti pada surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah telah membela bahwa tidak ada yang diabdi kecuali Dia. Allah bela. Lambangnya saja Allah bela. Ka'bah itu lambang dari la ilaha illallah. Begitu mau dihancurkan oleh Abraha, Quraisy tidak bisa mempertahankan. Allah langsung yang menangani dengan arsalah alaihim ababil. Itulah Allah membela annahu la ilaha illallah. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat, wa ulul ilmi, demikian juga para pemilik ilmu, qa'iman bil qisti, menjadi hal dari Allahu dengan keterangan syahidah. Qoma bi artinya menangani, qoma bi artinya melaksanakan. Jadi qa'iman bil qisti yang mana dia adalah pelaksana kehidupan adil. Jadi siapapun yang hidup adil dengan ilmu Allah, pada hakikatnya pelaksana kehidupan adil adalah Allah. Siapapun yang berlaku adil, dia mutawakkilun ala Allah. Dengan bismillah, dia menjadi wakil dari Allah, melaksanakan keadilan semampu dia. Jadi dengan demikian maka tidak bisa dipersalahkan secara hukum, secara norma, secara aturan, sebab itu sudah termaktub di dalam ayat Quran bahwa pelaksana keadilan adalah Allah. Dengan demikian maka sangat mengharapkan orang yang berpikiran wajar agar semua paham Al-Fatihah, agar semua melakukan sholat yang la rakaata liman la Fatihata lahu, tidak ada rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya. Di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Satu pernyataan berada di pihak Ka'bah, tidak berada di pihak asnam. Di sana ada Alhamdulillahirabbil alamin, mengapresiasi fungsi Allah, menjunjung tinggi fungsi Allah, menghormati fungsi Allah, memuji fungsi Allah, meninggi-ninggikan fungsi Allah sebagai Rabbil Alamin. Rabba yarubbu rabban sasaya susu siasatan, berarti Rabbil Alamin adalah pembimbing semesta kenyataan. Sebab alamin di dalam Al-Quran ada alam semesta, ada dzikrul alamin, budaya manusia. Kemudian dengan Ar-Rahmanir-Rahim, menjunjung tinggi fungsi Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dilihat dari Al-Asmaul Husna, maka Ar-Rahman yang pertama, Ar-Rahim yang kedua. Berwujudnya alam semesta ada dua tahap. Satu, rancangan. Dua, kepastian menjadi berwujud selama 6 yaum. Jadi di samping Ar-Rahman Ar-Rahim dilihat dari kamusnya menyayangi, tetapi ada kandungan makna lain, yaitu perancang lagi pemasti. Kalau tidak ada rancangan Allah dan tidak ada kepastian, semua tidak akan ada. Alam semesta tidak akan ada kalau tidak ada rancangan dan kepastian Allah. Manusia tidak akan ada kalau tidak ada rancangan dan kepastian Allah.
Kehidupan iman tidak akan ada kalau tidak ada rancangan dan kepastian Allah. Kehidupan kufur pun juga tidak akan ada. Semua tidak akan ada. Maka dari itu inti masalah di sini adalah rancangan dan kepastian. Mereka menyatakan Malik Yaumiddin, mengapresiasi fungsi Allah sebagai penguasa. Penguasa apa? Yaum. Apa yaum? Yaum al-waqtu mutlaqun. Periode. Semua ada periodenya, alam semesta ada periodenya, kehidupan manusia ada periodenya, kehidupan kufur ada periodenya, kehidupan iman ada periodenya. Din artinya regulasi, semua ada regulasi, alam ada regulasinya, manusia ada regulasinya. Maka Malik Yaumiddin penguasanya adalah Allah. Iya, misalkan kita melihat imma syakiran wa imma kafura, bisa saja manusia syukur, bisa saja manusia kufur. Tetapi tidak berarti kalau manusia kufur terus Allah tidak berkuasa. Enggak bisa. Tetap saja ada batasan. Boleh Fir'aun kufur, tetapi begitu dia mau melakukan pemusnahan terhadap Musa, Allah tidak beri izin. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Abraha boleh kufur, tetapi dalam hal menghancurkan Ka'bah Allah tidak memberi izin. Jadi tetap penguasanya Allah. Inilah oleh karena demikian maka si pelaku sholat menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menurut kebijakan Anda kami hidup mengabdi, serta hanya kepada Anda sebagai perancang lagi pemasti kami minta maunah. Dilihat dari Allahus Samad, Nabi ditanya, Mas Somad, apa itu As-Somad? Kata Nabi, alladzi yasmadu ilaihil khalqu fil hawa'i. As-Somad adalah yang menjadi arah dari seluruh makhluk dalam kebutuhan, dalam keperluan. Sehingga pada surat Ar-Rahman dinyatakan yas'alu man fis samawati wal ardh, apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini meminta kepadanya. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, sehingga dia Allah di setiap saat ada dalam urusan, mengurusi segala sebagai penguasa. Nah, dari sini maka Allah sebagai penguasa, manusia menyadari dengan itu dengan bacaan surat Al-Fatihah, kemudian minta Shiratal Mustaqim, minta hasanah fid dunya, minta hasanah fil akhirah, dengan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, menghindar dari maghdub 'alaihim waladhdallin, dari adzabannar. Selesailah amin dinyatakan, sehingga dengan Al-Fatihah sudah selesai meminta kehidupan yang paling unggul. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Dengan demikian, bila sudah masanya Allah memberi izin seseorang hidup dengan ilmu Allah, sebab ruang dan waktu ini tetap saja perilakunya berikut ruangnya akan diberikan kepada
wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tegaskan oleh Anda yang benar, yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Siapa yang berkehendak iman, imanlah. Siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Kufur saja bisa, apalagi iman. Sehingga bila diberi kesempatan untuk beriman, kualitaskanlah iman, yaitu pandangan dan sikap hidup. Di sana perbaikan dengan hudan lil muttaqin, yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tegakkanlah sholat, tentunya dengan eksplorasi ayat yang dibaca dalam sholat, dan menurut berbagai kemampuan dari rezeki dari Allah, keluarkanlah untuk membiayai hasanah di dunia. Sehingga dengan demikian kita selalu berdoa, Allahumma ja'alna muqim sholat, ya Allah bikinlah kami menjadi penegak sholat. Wa min dzurriyyatina, demikian juga keturunan kami. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina, selanjutnya bikinlah hati manusia cenderung kepada kami. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan, ya Allah bikinlah kami beserta keturunan kami yang bersedia mengeluarkan anggaran dari apa yang Anda karuniakan kepada kami, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Allahumma ansur man nasara rusulaka, ya Allah tolonglah orang yang menolong sunnah Rasul Anda. Wa ahlik man akhraja rusulaka, serta binasakanlah siapa yang mengusir sunnah Rasul Anda. Allahumma askinnal ardo min ba'dihim bi amnin wa salamin, ya Allah tempatkanlah kami di permukaan bumi setelah mereka dengan aman dan damai. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah.